Dewan Perwakilan Rakyat resmi menetapkan Rusdi Mase Mapasesu sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR menggantikan Ahmad Sahroni. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi 3 DPR yang digelar di Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 4 September. Pemirsa, berikut selengkapnya rapat penetapan penggantian pimpinan Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 yang kami hormati, mengawali penetapan penggantian pimpinan Komisi 3 DPR RI, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 58 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, pimpinan Komisi 3 DPR RI mengucapkan merupakan satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi dan paket yang bersifat tetap tersebut berlaku selama 5 tahun. Terkait dengan hal itu, pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan fraksi Partai Nasdem nomor F Nasdem 758 tanggal 29 Agustus 2025 perihal penyampaian pergantian nama anggota Komisi 1 dan 3. Maka pimpinan Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem mengalami perubahan yang semula Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni, SE MIKOM A 381 digantikan Saudara Haji Rusdi Mase Mapa Sesu A 424. Oleh karena itu, dalam rapat Komisi 3 DPR RI hari ini, Saudara Haji Rusdi Mase Mapa Sesu A 424 akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SEM IKOM A 381. Untuk itu kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI apakah Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A 424 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setuju? Terima kasih. Dengan telah disetujuinya pergantian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, maka susunan pimpinan Komisi 3 DPR RI menjadi sebagai berikut. 1. Dr. Haji Habibur Rahman SHMH, Ketua Komisi dari fraksi Partai Gerindra. 2. Dede Indra Permana Sudiro SHMH, Wakil Ketua dari fraksi PDIP. 3. Insinyur Hajah Sari Yuliati MT, Wakil Ketua dari fraksi Partai Golkar. 4. Haji Rusdi Mase Mapasesu, Wakil Ketua dari fraksi Partai Nasdem. 5. Muhammad Rano Alfat SHMH, Wakil Ketua dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan telah selesainya penetapan Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A 424 sebagai Wakil Ketua Komisi 3, saya atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SEM IKOM A 381 yang telah menunjukkan dedikasinya selama kurang lebih 10 bulan selaku pimpinan Komisi 3 DPR RI, dan ucapan selamat kepada Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A 424 yang mendapat amanah untuk menjadi pimpinan Komisi 3 DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian, khususnya pimpinan Komisi 3 DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Untuk selanjutnya kami persilakan Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A 424 untuk menempati kursi pimpinan, dan kepada Ketua Komisi DPR RI untuk meneruskan rapat Komisi 3, dan izinkanlah saya meninggalkan rapat ini, dan sebelumnya saya akan menyerahkan palu sidang.
Terungkap sosok Rusdi Mase, pengganti Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Rusdi Mase sebelumnya menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, tercatat sebagai anggota Komisi 4 DPR. Kini setelah digantikan Rusdi Mase, Ahmad Saroni duduk sebagai anggota Komisi 1 DPR. Komisi 3 yang menjadi tempat baru bagi Rusdi Mase merupakan komisi yang berperan memastikan tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, Komisi 3 memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Dikutip dari laman resmi fraksi Nasdem DPR RI, Rusdi Mase Mapasesu merupakan anggota DPR dari Dapil Sulawesi Selatan II, Dapil Sulawesi Selatan III, meliputi Kabupaten Toraja Utara, Sidra Pinrang, Enrekang, Luwu Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palupo. Rusdi Mase meraih 161.300 suara pada pemilu legislatif 2024. Ia populer disapa dengan akronim namanya RMS. Pria kelahiran Rapang 3 Maret 1973 ini mengawali kiprah politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap periode 2004 hingga 2009. Namun di tengah masa jabatannya sebagai anggota DPRD, masyarakat Sidrap menghendakinya menjadi bupati. Atas dukungan tersebut, Rusdi menjabat sebagai Bupati Sidrap selama 2 periode, yakni tahun 2008 hingga 2018. Ia pernah tercatat sebagai bupati termuda di Indonesia pada tahun 2009. Pada waktu itu, RMS berusia 35 tahun yang berhasil menorehkan pembangunan di wilayahnya. Pada masa kepemimpinannya di Sidrap, hasil pembangunan yang ia torehkan adalah pembangunan sirkuit balap motor bertarif internasional. Ia di kampung halamannya, RMS dikenal sebagai tokoh dan anutan kalangan anak muda, terutama yang hobi di dunia balap dan otomotif. Tidak banyak yang tahu bahwa kiprah RMS di dunia politik ia pelajari secara otodidak. RMS bercerita hanya bermodalkan uang puluhan ribu rupiah saat hijrah dari Sulawesi ke Jakarta. Di ibu kota, ia hidup menjalani profesi sebagai buruh dan sopir truk. Pada awalnya ia jalani dengan berbisnis angkutan pelayaran. Sukses di usaha angkutan antar pulau itu membuat terus melakukan pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar. Ide dan membuat perubahan di kampung halaman Kabupaten Sidrap mulai terfikirkan hingga akhirnya sukses merebut tongkat kepemimpinan di Sidrap tahun 2008. Rusdi kini ditunjuk menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni. Hal itu tertuang dalam surat fraksi Partai Nasdem bertanggal 29 Agustus 2025 seperti dilihat Tribunnews pada Jumat 29 Agustus. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Victor Bungtilu Laiskodat dan Sekretaris Fraksi Nasdem DPR Ahmad Sahroni. Sebelumnya, Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu usai pernyataannya yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespon wacana pembubaran DPR viral di media sosial. Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu mengatakan, siapa saja boleh mengkritik DPR, namun tidak boleh mencaci maki berlebihan karena bisa merusak mental. Pertama, selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Afan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan
permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset, misalnya kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak, serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kurang lebih dari saya itu, pertanyaan-pertanyaan lain saya akan berbagi dengan Pak Saan, dengan Pak Cucun, dan sekali lagi kami selaku pimpinan DPR mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Silakan. Cucun, ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Nambah sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Prof. Dasko, Kang Saan, dan kawan-kawan semua. Pertama, apresiasi saya kepada semuanya yang sudah menyampaikan aspirasinya tadi semua, baik lisan maupun tertulis. Beredar kabar anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni mengundurkan diri setelah serangkaian polemik menerpa politisi tersebut. Kabar ini kemudian direspons oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 3 September, Saan mengaku akan mengeceknya terlebih dahulu, sebab ia sendiri belum mendengar kabar bahwa Sahroni mundur dari anggota DPR. Saan melanjutkan kemungkinan untuk mencopot Sahroni dari DPR lewat proses pergantian antar waktu juga harus mengikuti prosedur yang ada. Ia menegaskan bahwa Sahroni hingga saat ini masih menyandang status sebagai anggota DPR nonaktif sekaligus bendahara umum Partai Nasdem. Sebelumnya, Sahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan bubarkan DPR di media sosial. Seruan itu muncul karena anggota dewan dinilai tidak memiliki sense of crisis, yang mana menikmati tunjangan bernilai besar sementara kondisi rakyat sedang sulit. Partai Nasdem kemudian menonaktifkan Sahroni sebagai anggota DPR dan meminta agar gaji dan tunjangan tidak diberikan selama menyandang status tersebut. Cerita dari sosok ibu yang anaknya ini membawa pulang jam viral dari rumah Ahmad Sahroni. Sosok ibu ini yaitu Andriani Juwita, ini ya, yang anaknya ini MI ikut menjarah atau mendapatkan jam tangan Richard Mille yang seharga 11,7 miliar rupiah
di rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Andriani menuturkan sebelum insiden penjarahan di rumah Sahroni, sebenarnya ibu ini sudah mewanti-wanti agar anaknya ini tidak pergi kemana-mana sebab dirinya telah memperoleh informasi akan ada demonstrasi di rumah Ahmad Sahroni. Adapun untuk jarak rumah Andriani dengan Ahmad Sahroni, ini hanya sekira 1 kilometer ya, Tribuners. Namun kala itu, pada sore hari, putranya yang nomor 2 ini tengah bermain bola bersama dengan teman-temannya. Dan pada saat yang bersamaan, mulai ada massa yang berkerumun, kemudian Andriani pun bergegas mencari anak keduanya. Nah, ternyata ia menemukan sang anak ini berada di kerumunan ini, lantas meminta anaknya untuk segera pulang. Namun dalam kondisi pulang ini Andriani pulang terlebih dahulu ya lantaran kondisi sudah terlalu ramai. Sementara putranya ini masih berada di kerumunan ini. Dan menurut Andriani, awalnya sang anak ini mendatangi kerumunan hanya untuk melihat apa yang terjadi. Namun ternyata sudah ada penjarahan di rumah Ahmad Sahroni. Dan dari pengakuan anaknya, ini MI mengambil jam Richard Mille milik Sahroni yang terjatuh saat dibawa warga. Dan selain jam tangan dengan harga fantastis itu, MI juga membawa pulang tasbih. Dan Andriani menuturkan ia mengetahui anaknya ini mengambil jam dari rumah Sahroni lewat tetangganya. Jadi tetangga ini meminta Andriani untuk menanyakan kepada sang anak barang apa yang didapat dari rumah anggota dewan itu. Ia pun bergegas menanyakan kepada sang anak dan anaknya ini kemudian menunjukkan jam tangan yang didapatnya. Dan setelah itu Andriani mendapatkan notifikasi bahwa anaknya ini viral di media sosial. Disebutkan MI ini awalnya tak mengetahui harga jam yang diambil dari rumah Ahmad Sahroni yang ternyata bernilai miliaran rupiah. Kemudian mengetahui anaknya mengambil barang bukan miliknya, Andriani langsung berkoordinasi dengan ketua RT untuk mengembalikan jam tangan tersebut. Ia pun menegaskan saat kejadian ini anaknya hanya ikut-ikutan, jadi tidak ada tujuan dari awal ingin ikut menjarah rumah dari Ahmad Sahroni.